Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah. Kembali kita bisa melakukan perkuliahan di pertemuan yang hampir selesai dan akan menuju UAS. Mahasiswa-mahasiswa sekalian yang Bapak banggakan, Allah muliakan, insya Allah kita masih melakukan perkuliahan daring, masih dalam kondisi seperti ini yang mudah-mudahan Allah segera mengangkat bala bencana atau cobaan dari kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan secara normal. Pertemuan sekarang kita akan mengkaji tentang fikih ya. Kita ke bab fikih. Kalau sebelumnya kita sering membahas tentang akidah dari mulai ma'rifatullah, kemudian juga tauhid, ma'rifatul rasul, tentang konsep alam, semuanya akidah sebetulnya bagaimana perspektif kita, diri kita, ya, cara pandangnya terhadap manusia, terhadap Allah, terhadap alam, yang akan membentuk akidah ya, yang akan menjadikan sikap, kemudian juga pola pikir, mentalitas menjadi seorang mukmin yang hakiki sebetulnya. Tapi saat ini kita akan lebih kepada fikih. Ya, fikih ini merupakan masalah yang furu'iyah sebetulnya, masalah cabang. Jadi kalau dalam gambaran sebuah pohon itu akarnya sama, Allahnya esa, Rasulullah sebagai nabinya sama, kecuali yang sudah berbeda itu keluar secara akidah. Qurannya juga sama, kita adalah umat yang satu, umatan wahidah. Akan tapi kalau sudah berbicara fikih, maka sebetulnya kita harus bijaksana ketika melihat perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam sendiri. Karena fikih itu adalah cabang. Kalau cabang dalam itu banyak. Tidak satu lurus ke atas, tapi kalau cabang itu banyak gitu. Masalah furu'iyah ya, masalah cabang. Fikih itu di dalam istilahnya al-fahmu daqiq ya. Jadi pemahaman yang mendalam. Fikih itulah pemahaman yang mendalam. Dakik itu tepung kalau dalam bahasa Arab itu. Tepung, yang tepung itu bersifat serbuk, artinya lembut gitu ya. Maka fikih itu adalah pemahaman yang rinci, yang detail. Makanya kalau bab fikih sebetulnya nanti akan sangat variatif kajiannya itu. Apalagi kalau sudah perbandingan mazhab, kemudian juga sudah bicara tentang pendapat-pendapat ijtihad para ulama dan sebagainya. Tapi kita akan coba sederhanakan saja dalam hal ini. Walaupun nanti mohon maaf jika slide-nya ini mungkin salah satu mazhab yang tidak populer di kita. Coba akan coba untuk mendekatkan gitu ya, akan mencoba untuk nanti menyeimbangkan istilahnya. Kita akan membahas tentang sholat ya. Sholat jamak, kemudian juga sholat qasar, kemudian qadha, sholat qadha. Kita lihat, silahkan saja diambil, kita lihat slide-nya. Kita akan coba kaji dulu apa itu sholat jamak ya. Sholat jamak adalah dua sholat yang dikumpulkan, karena jamak itu adalah mengumpulkannya dan dikerjakan dalam satu waktu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya mubah, hukumnya jaiz, boleh apabila sedang dalam keadaan perjalanan atau safar.
Jadi kalau dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan udzur syar'i atau dalam keadaan darurat, namanya sholat tam. Sholat yang harus disempurnakan. Sholat tam ya, sholat tamam gitu ya. Kalau dalam keadaan darurat, walaupun nanti ada juga istilah sholat khauf, itu dalam keadaan perang. Tapi kalau misalkan tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan perjalanan biasa, safar, nanti dalam syarat-syarat tertentu jaraknya, maka ini disebut dengan sholat jamaah. Itu juga nanti ada sholat qashar, tapi berbeda. Ulama membagi sholat jamaah ke dalam dua macam waktu, itu sholat jamaah takdim. Takdim itu qadim ya, qadim itu mendahulukan. Jadi artinya sholat jamaah yang dikerjakan pada suatu waktu sholat yang pertama. Kalau jamaah takhir yang kedua, yaitu sholat jamaah yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Paham ya? Jadi dua waktu sholat disatukan pelaksanaannya di awal waktu, itu adalah jamaah takdim di sholat yang pertama. Kalau jamaah takhir, dua sholat disatukan pelaksanaannya ketika di waktu sholat yang kedua. Nah ini tanpa harus dikosor. Maksudnya jumlah rakaatnya tetap sempurna. Jumlah rakaatnya tetap 4, tapi disatukan dalam satu waktu. Jika dilakukan dalam sholat yang pertama berarti jamaah takdim, kalau sholat yang kedua ada jamaah takhir. Sholat yang boleh dijamaah antara lain zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Karena memang sholat subuh itu ya secara ini memang independen gitu. Independen karena dari waktu juga dari jumlah rakaat memang ini tidak bisa disatukan, termasuk dalam hal yang ya, ganjil gitu ya dari waktu. Karena kemudian juga kalau dari jumlah rakaat kan 2, ya wallahu alam sebetulnya hikmahnya apa kan, tapi ya tidak ada pasangan gitu ya, tidak ada pasangan gitu. Dan mungkin juga ya ini hikmahnya sudah Allah tentukan ya. Kemudian juga selain dari itu maka tidak boleh dijamak. Misalnya asar tidak boleh dijamak dengan maghrib. Nah ini juga sudah ketentuan Allah. Kalau misalkan mau menjamak maka tidak boleh maghrib ditarik ke asar ataupun asar ditarik ke maghrib. Itu tidak boleh. Karena di antara kedua waktu sholat itu terdapat waktu yang haram dilarang. Nah ini hikmahnya disebutkan. Kita kan tidak diperbolehkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat ba'da asar gitu ya. Ada sholat yang diharamkan, ada waktu diharamkan. Ya kalau misalkan kita menarik maghrib ke asar, pelaksanaan sholat maghrib setelah asar, itu nggak diperbolehkan. Gitu. Begitu pula isya tidak boleh dijamak dengan waktu subuh. Dan juga subuh tidak boleh dijamak dengan sholat zuhur. Karena di antara kedua waktu sholat itu terdapat waktu yang haram dilarang. Nah ini jawabannya gitu. Kalau zuhur dan asar memang tidak ada larangan, jeda waktu selisih itu, ataupun maghrib dan isya juga tidak ada larangan, sehingga bisa dijamak. Jadi hikmahnya kenapa subuh nggak bisa dijamak, kemudian kenapa asar maghrib nggak bisa dijamak, atau isya subuh nggak bisa dijamak, karena ada waktu yang diharamkan ketika melaksanakan sholat di waktu-waktu itu. Baik. Nah, ini pembagian tadi kita rinci. Pertama, sholat jamaah takdim. Jamaah takdim yaitu sholat jamaah yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Tadi sudah dibahas. Misalkan mengumpulkan sholat zuhur dan asar, maka dua sholat itu dikerjakan pada waktu zuhur.
jamak takdim. Jadi didahulukan, diambil di waktu yang awal, gitu. Sholat yang diawalkan. Atau yang kedua, mengumpulkan sholat maghrib dan isya, maka dua sholat itu dikerjakan pada waktu maghrib. Cara melaksanakan sholat jamak takdim itu dengan mengerjakan sholat sesuai urutan waktu pelaksanaannya. Sehingga sholat zuhur harus lebih dahulu dikerjakan daripada asar, dan sholat maghrib juga harus lebih dahulukan dikerjakan daripada sholat isya. Kalau misalkan kita melakukan sholat jamak takdim zuhur asar, zuhur dulu 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan asar 4 rakaat, itu jamak takdim. Ataupun maghrib 4 rakaat dan isya 4 rakaat. Mohon maaf, maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Gitu ya. Kalau jamak takhir diakhirkan. Jadi kita melaksanakan sholat, misalkan zuhur dan asar, maka dua sholat itu tanpa mengurangi rakaatnya dilaksanakan di waktu asar. Kemudian mengumpulkan sholat maghrib dan isya, maka dua sholat itu dikerjakan pada waktu isya. Cara melaksanakannya, mengerjakan sholat sesuai urutan waktu pelaksanaannya, sehingga zuhur harus lebih dahulu dikerjakan daripada asar. Dan sholat maghrib juga harus didahulukan dikerjakan daripada sholat isya. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Ada yang memang berpendapat seperti ini, ada juga yang sesuai sholat yang memiliki waktu itu. Misalkan kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, maka asar yang didahulukan. Atau misalkan sholat jamak takhir, maghrib dan isya, maka isya dulu yang dilaksanakan. Tapi ada juga yang berpendapat seperti ini. Ya, kita ambil lah, itu namanya juga fikih ya, cabang. Tapi kalau Bapak cenderung tertib seperti ini. Bapak cenderung tertib seperti ini, walaupun misalkan jamak takhir, waktunya waktu asar, tapi tetap pelaksanaan sholat zuhur dulu 4 rakaat, baru asar. Jadi tidak dengan dasar yang memiliki waktunya siapa. Gitu. Kalau maghrib dengan isya juga maghrib dulu, tertib, baru isya. Tidak isya dulu baru maghrib gitu ya. Baik. Ini jadi sifatnya khiyar ya, pilihan bagi kalian, ya, maksud sekalian. Nah, ini dalilnya. Dalilnya silahkan. Tentu saja kita akan senantiasa melaksanakan ibadah tanpa dalil, itu kan sebuah yang haram ya. Harus ada dalilnya. Ibnu Umar berkata, apabila Rasulullah SAW bergegas dalam perjalanan, maka beliau menjamak sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga hadis yang lainnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah SAW bepergian sebelum matahari tergelincir, belum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Setelah itu beliau berhenti untuk menjamak kedua sholat tersebut. Jamak takdim, jamak takhir berarti ini. Kalau tadi beliau menjamak sholat maghrib dan isya, yang atas berarti jamak takdim ya, didahulukan. Apabila beliau berangkat sudah matahari tergelincir, sudah waktu zuhur, maka beliau mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah itu berangkat. Nah, gitu ya dalilnya. Kemudian dari Anas juga, sahabat Anas ini kan memang muda gitu ya, jadi tidak, bahkan kalau yang tahu hal-hal detail beliau biasanya, misalkan sampai tahu jumlah uban Rasulullah, sampai tahu jumlah jenggot Rasulullah, ubannya gitu ya, beliau gitu biasanya, atau yang sebaya. Karena kalau Abu Bakar itu ya logikanya nggak tahu jumlah uban, masa dihitung sama Abu Bakar gitu ya. Kalau misalkan Anas kan dia masih kecil juga gitu, pernah kecil juga diasuh Rasulullah, makanya kalau misalkan sedang bermain-main dengan Rasulullah, ya kadang-kadang menghitung berapa jumlah uban ya, jangan di jenggotnya atau di rambutnya dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa
menganalisis. Bila kalau sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat kecil awalnya pernah diasuh Rasulullah, maka beliau pasti mengetahui rincian tentang sifat kemanusiaan basyariah Rasulullah SAW gitu, secara fisik. Gitu. Nah ini apabila Rasulullah bergegas untuk bepergian jauh, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai memasuki awal waktu sholat asar, berarti jamak takhir. Sudah itu beliau akan menjamak kedua sholat tersebut. Beliau juga mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib sampai mega merah di langit sudah hilang untuk menyamai dengan sholat isya. Jamak takhir juga gitu ya. Oke. Ini masih dalilnya dari Mu'adz radhiyallahu wasallam pada perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan zuhur hingga beliau jamak pada waktu asar. Beliau salat untuk kedua kalinya di waktu asar. Apabila beliau berangkat sesudah matahari tergelincir, maka beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian beliau berjalan untuk bepergian. Apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan maghrib hingga beliau menjamaknya sholat maghrib dan isya. Apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau mengerjakan sholat isya. Dan beliau sholat jamak isya bersamaan pada waktu maghrib. Nah, ini campur ya. Jamak takhir juga, jamak takdim juga. Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, ini syaratnya hasan ya. Tidak akan dibahas di sini untuk bab tentang derajat hadisnya. Apa sahih atau dhaif atau maudhu atau hasan, nanti kita akan ada waktu untuk membahas hal seperti itu. Selanjutnya menyempurnakan bilangan rakaat. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengerjakan sholat seperti sholatnya musafir dalam perjalanan ketika beliau berada di Mina dan di tempat yang lainnya, yaitu sebanyak 2 rakaat. Demikian pula dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan pada masa awal pemerintahannya. Tetapi setelah itu Utsman bin Affan mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat meski beliau dalam keadaan bepergian. Nah ini ya, jadi penjelasannya pada saat menjamak kita boleh mengqashar, meringkas. Sholat fardu itu menjadi 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Maghrib tidak bisa karena sudah ganjil, nggak bisa 3 jadi 1,5, nggak bisa. Tetapi apabila kita memiliki banyak waktu dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam perjalanan, maka sebaiknya menjamak sholat dengan mengerjakan tunai sebagaimana jumlah rakaat yang dipadukan, itu 4 rakaat. Ya, sebenarnya ini fleksibilitas fikih. Tapi jangan kita memudah-mudahkan gitu, mengambil kemudahan dalam fikih walaupun dipermudah oleh Allah. Tapi ketika misalkan ada 2 pilihan yang longgar, radar kita harus sudah bisa mengambil sinyalemen, wah ini yang jangan sampai kita mengambil sesuai hawa nafsu kita. Jangan mengambil sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi harus diambil yang banyaknya gitu dalam fikih itu. Jadi sudah Allah kasih keringanan, kemudian juga diambil juga yang lebih ringan, tapi tidak dalam keadaan darurat. Nah ini radar kita, pemikiran kita, hati kita harus mengambil yang tidak sesuai dengan syahwat kita gitu. Kemudian sholat qashar. Ini sholat qashar kalau dijamak mengumpulkan, kalau sholat qashar itu hanya meringkas rakaatnya saja ya, meringkas rakaatnya dari 4 menjadi 2, tapi dalam masih keadaan bepergian atau perjalanan jauh. Kalau di rumah ya enggak lah, misalkan begitu ya, karena sibuk bekerja, kemudian kita ada di rumah, jamak saja atau qashar saja nggak bisa. Ya, tidak gitu. Hukumnya sama mubah atau jaiz boleh apabila sedang dalam keadaan perjalanan safar. Salat yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Itu. Jadi tadi
bahwa maghrib itu memang ganjil. Jadi kalau misalkan kosor berarti satu setengah kan nggak bisa. Bagaimana caranya gitu. Dan juga kalau subuh kan sudah 2, masa mau digampangkan lagi ya? Mau dipermudah lagi menjadi 1, misalkan kan enggak juga. Jadi hanya tiga waktu saja sholat qasar itu, zuhur, asar, dan isya yang 4 rakaat. Nah, ini dalilnya ya, dalil secara Quran, nas Quran. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini pendapat para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama ya. Arti qashar di sini ialah sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Itu di waktu pergian dalam keadaan aman, dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu. Itu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf. Tadi ya, ini sholat khauf, beda lagi pembahasannya gitu ya, dan juga caranya juga berbeda dalam keadaan perang gitu. Dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf di waktu hadar gitu ya. Ini berbeda. Tapi kalau sholat qashar hanya satu kali. Sholat zuhur saja tanpa dijamak disatukan dengan sholat asar, tapi diringkas sholatnya. Rakaatnya diringkas gitu. Jadi 2 saja gitu. Sholat zuhur saja. Gitu ya. Ini dalilnya. Tadi surah An-Nisa ayat 11, silakan. Gitu. Kemudian, bukankah orang-orang sekarang sudah dalam keadaan aman? Umar menjawab, saya juga telah berpikir seperti yang kamu pikirkan. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, itu salat qashar adalah sebuah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekah Allah tersebut. Gitu. Jadi memang ya, makanya ulama menjadikan perjalanan sebagai standar. Kalau perang kan sudah alhamdulillah kita tidak dalam keadaan perang, negara kita negara yang sedang dalam kondisi aman, kecuali perang pemikiran, Bapak kira gitu ya, perang pemikiran masih berjalan hari ini. Kalau perang secara fisik tidak. Makanya ini mungkin jadi alasan. Maka walaupun tidak dalam keadaan perang, tapi jika dalam keadaan perjalanan boleh Allah berikan keringanan. Gitu. Hadis yang lain, Allah telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kita SAW sebanyak 4 rakaat ketika tidak sedang dalam bepergian, ya, dan 2 rakaat ketika sedang bepergian, serta hanya 1 rakaat ketika sedang dalam keadaan khauf, ancaman perang. Gitu. Jadi kalau tadi berarti ini sholat tam, ya, sholat 4 rakaat jika dalam keadaan tidak safar. Kalau 2 rakaat dalam keadaan safar, nah ini beda lagi. Sholat khauf. Sholat khauf itu dalam keadaan perang tadi hanya 1 rakaat, gitu ya. Ya, kalau misalkan mau dilihat silakan, ada prakteknya di YouTube ya, seperti apa. Tentara yang sholatnya keren gitu. Ini masih sama ya, masih sama dalil tentang sholat qashar. Bapak skip saja ya. Silakan nanti slide-nya dibaca saja. Dan juga ini jarak, ini yang menjadi biasanya perbedaan dalam mazhab-mazhab. Jarak ya. Untuk jarak boleh menjadi syarat minimum kita melakukan sholat jamaah atau qashar. Dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid Al-Hunayl, dia berkata, saya telah bertanya kepada Anas bin Malik tentang sholat qashar, maka dia pun menjawab apabila perjalanan Rasulullah SAW telah mencapai jarak 3 mil atau 3 parsah, maka beliau akan sholat sebanyak 2 rakaat saja. Ya, jamaah qashar ini 3 mil. 1 mil 1 kilo lebih, berarti kurang lebih ya 4 kiloan gitu ya. 4 kilo pun sudah dijamah sebetulnya.
Nah ini yang biasa minoritas sebetulnya madhab di sebagian umat Islam. Nah kita di sini kalau misalkan ada orang yang bepergian walaupun sedikit, ya kita serahkan kepada Allah gitu ya, asalkan mereka punya dalilnya gitu. Dan dengan ilmu. Kemudian dari Zubair bin Nufair dia berkata, saya pernah pergi ke sebuah desa yang berjarak sekitar 17 sampai atau 18 mil bersama dengan Syurahbil bin Asim. Kemudian dia mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat, maka saya bertanya kepadanya. Dia pun menjawab, saya telah melihat Umar menunaikan sholat sebanyak 2 rakaat di Dzulhulayfah. Maka saya bertanya kepadanya dan beliau berkata, sungguhnya saya yang melakukan yang telah saya lihat dari apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah, kebanyakan ulama kita menganggap 18 parsah itu dengan 138 km. Kira-kira jarak dari sini kemana gitu ya? Bandung kurang lebih 60 km, Jakarta berapa? 120 ada nggak kira-kira? Ya, silakanlah di